Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Evi Fatiati, NIM 193141094 dari kelas PGMI 4C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar MI. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 3, tema 6, indahnya persahabatan, dengan subtema 2, tumbuhan sahabatku, pembelajaran keempat. Adapun materinya, pertama, perawatan dan pelestarian hutan bakau. Kedua, permainan sabuk hijau. Ketiga, menggambar simbol ketiga Pancasila dan mengamati perilaku sila ketiga Pancasila. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Materi yang pertama yaitu perawatan dan pelestarian hutan bakau. Untuk materi yang pertama, perawatan dan pelestarian hutan bakau. Perhatikan teks. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Dari gambar terlihat bahwa kelas 3 sedang berkunjung ke hutan bakau. Hutan bakau dapat menjadi tempat hidup berbagai jenis hewan. Sebagai contoh, jenis kera, kepiting, ikan, burung, dan lain-lain. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Ada beberapa manfaat adanya hutan bakau. Yang pertama, dapat melindungi garis pantai dari pengikisan. Yang kedua, dapat meredam gelombang termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama antar warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau agar tetap lestari. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Yang pertama, penyiangan. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Yang kedua, penyulaman. Penyulaman yaitu penggantian pohon bakau yang sudah mati. Penggantian ini diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur dengan pohon bakau yang belum mati ya. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau tersebut harus dijaga pertumbuhannya. Selanjutnya, kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berumur 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun terkadang juga merusak pohon bakau. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau yang masih muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Selanjutnya, memberikan tanggapan dan saran. Apa itu tanggapan? Bagaimana memberikan tanggapan? Apa itu saran dan bagaimana memberi saran? Yang pertama, memberikan tanggapan. Apa itu tanggapan? Tanggapan adalah pendapat seseorang yang nantinya akan diberikan kepada orang lain, dan tanggapan itu diberikan setelah kegiatan membaca, melihat, mendengar, ataupun merasakan sesuatu yang disertai dengan alasan yang logis atau masuk akal. Tanggapan dapat berupa persetujuan atau sanggahan. Apa itu persetujuan? Persetujuan adalah kalimat yang menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan. Umumnya, kalimat persetujuan diucapkan dalam pembicaraan atau percakapan di sebuah tempat.
Kalimat persetujuan, kalimat pendapat berupa persetujuan ditujukan untuk menyatakan pendapat yang berupa persetujuan dalam misalnya kegiatan diskusi atau kegiatan yang lain untuk menemukan sebuah solusi dari sebuah masalah. Jadi tanggapan bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Sedangkan sanggahan berarti mengucapkan kalimat penyanggahan. Kalimat penyanggahan itu kalimat apa? Kalimat penyanggahan yaitu berpendapat dengan menyatakan kalimat yang menunjukkan penyanggahan. Kalimat penyanggahan pada umumnya berfungsi untuk menyatakan sanggahan terhadap pendapat orang lain yang tidak disetujui. Kalimat sanggahan hendaknya disampaikan dengan sopan dan penuh rasa hormat agar terhindar dari perselisihan pendapat. Selain itu, ketika menyampaikan sanggahan, hendaknya disertai dengan berbagai alasan yang jelas dan masuk akal. Semua tanggapan harus disampaikan dengan santun. Apa itu artinya santun? Santun dapat diartikan sebagai sopan santun. Contoh memberi tanggapan dengan santun yaitu diikuti dengan berkata halus dan baik sehingga tidak menyakiti perasaan orang. Semisal memberikan tanggapan kepada teman harus dengan kata-kata yang santun agar tidak menyakiti perasaan teman. Memberi tanggapan dengan santun artinya menanggapi segala hal dengan sikap yang hangat dan menggunakan tutur kata yang baik. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti perasaan orang yang kita beri tanggapan. Contoh memberikan tanggapan. Memberikan tanggapan yang sesuai dengan masalah dari bacaan di atas tadi tentang hutan bakau. Yang pertama, tanggapan yang sesuai. Hutan bakau sangat bermanfaat untuk melindungi pantai. Karena tanpa hutan bakau, pantai akan terkikis oleh ombak dan air pasang. Dan jika dibiarkan, daratan dapat tenggelam oleh air laut. Selain itu, terdapat juga tanggapan yang lain, yaitu masyarakat belum memahami pentingnya perawatan dan pelestarian hutan bakau. Karena terlihat dari bacaan tadi, masih banyak orang yang merusak pohon-pohon bakau saat menangkap ikan dan kepiting di pantai. Selanjutnya, memberikan saran. Apa itu pengertian saran? Saran sama artinya dengan usulan. Memberi saran berarti memberikan usulan. Menanggapi tindakan atau peristiwa yang dibaca, dilihat, didengar ataupun dirasakan dengan usulan yang menurut pemberi saran adalah terbaik atau lebih baik dari sebelumnya untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Pemberian saran harus menggunakan kata-kata yang halus dan jangan sampai menyinggung perasaan orang yang kita beri saran. Contoh memberikan saran. Saran yang sesuai dengan bacaan di atas hutan bakau tadi ya. Contoh sarannya, karena fungsi hutan bakau yang sangat penting, seharusnya pemerintah dan masyarakat harus lebih serius dalam merawat dan melestarikan hutan bakau. Selain itu terdapat saran yang lain. Sebaiknya masyarakat membagi kelompok kerja yang bertugas bergantian menjaga dan merawat hutan bakau. Jadi dalam memberikan saran bisa diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, atau yang lainnya. Contoh lain memberikan tanggapan dan saran terhadap suatu hal.
Ada contoh, perhatikan gambar. Anak-anak bermain sepak bola saat hujan deras. Kira-kira bagaimana tanggapan dan saran yang tepat diberikan yang sesuai dengan gambar tersebut? Jadi, tanggapan dan saran yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu, kan tadi bermain sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang menyenangkan. Tetapi sebaiknya tidak dilakukan saat hujan, sebab petir bisa menyambar. Kita juga bisa jatuh sakit karena kehujanan. Dari kalimat tadi, mana yang termasuk kalimat tanggapan? Kalimat tanggapan yaitu kalimat sepak bola adalah hal yang menyenangkan. Jadi tanggapannya sepak bola adalah olahraga yang menyenangkan. Selanjutnya, sarannya, tetapi sebaiknya tidak dilakukan saat hujan. Karena apa? Karena petir bisa menyambar dan juga bisa menyebabkan sakit akibat dari kehujanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa memberikan tanggapan dan memberikan saran harus menggunakan kalimat yang santun. Jangan sampai menyakiti perasaan orang yang kita beri tanggapan atau saran. Materi yang kedua yaitu permainan sabuk hijau. Untuk materi yang kedua, permainan sabuk hijau. Coba perhatikan gambar. Di situ terdapat anak kelas 3 yang sedang belajar mengenai perawatan hutan bakau. Mereka kini memiliki banyak pengetahuan mengenai hutan bakau. Selanjutnya di situ di dalam gambar terlihat bahwa anak-anak juga bermain sabuk hijau. Mereka membuat dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Alat yang dibutuhkan hanyalah seutas tali yang diikat melingkar. Satu lingkar tali untuk satu kelompok. Jadi mempersiapkan dua tali, satu tali untuk kelompok laki-laki dan satu tali untuk kelompok perempuan. Lalu bagaimana cara bermain sabuk hijau? Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, masing-masing kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, berdiri membentuk lingkaran. Mengapa membentuk lingkaran? Hal itu melambangkan hutan bakau yang tumbuh melingkar melindungi pantai. Langkah yang kedua, setiap anggota kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, saling bergandengan tangan. Yang ketiga, lingkaran tali dikalungkan ke leher salah satu anggota dari masing-masing kelompok. Jadi, satu laki-laki dan satu perempuan. Langkah yang keempat, guru memberikan aba-aba mulai untuk permainan sabuk hijau. Langkah yang kelima, masing-masing kelompok mulai menyanyikan lagu yang telah disepakati sebelumnya. Jadi sebelum memulai permainan sabuk hijau, menentukan lagu apa yang nantinya akan dinyanyikan ya. Lalu yang keenam, seiring lagu yang dinyanyikan, lingkaran tali tadi harus melewati tubuh anggota pertama dan dipindahkan ke anggota kedua tanpa melepaskan genggaman tangan. Lalu untuk langkah yang terakhir, kelompok yang dapat memindahkan tali hingga anggota kelompok terakhir, maka itu kelompok pemenangnya. Materi yang ketiga yaitu menggambar simbol ketiga Pancasila dan mengamati perilaku sila ketiga Pancasila.
Selanjutnya, untuk materi yang terakhir, menggambar simbol ketiga Pancasila dan mengamati perilaku sila ketiga Pancasila. Dari permainan sabuk hijau tadi, permainan tadi dimenangkan oleh tim anak perempuan. Tim anak laki-laki tidak merasa kesal dan kecewa. Mereka semua senang dan menikmati permainan. Jadi dalam sebuah permainan ada yang menang dan ada yang kalah. Dan di dalam permainan harus sportif dan tidak boleh berlaku curang. Perhatikan percakapan. Edo mengucapkan selamat kepada Siti dengan kalimat, "Selamat ya Siti, tim kalian memang hebat dan kompak." Lalu Siti menjawab, "Terima kasih Edo, tim kalian juga kompak sekali. Selisih waktu selesai kedua tim kita hanya beberapa detik saja." Selanjutnya, setelah mencermati dan memahami kalimat di atas dan juga percakapan antara Edo dan Siti, terdapat beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Yang pertama, tim manakah yang memenangkan permainan? Yang kedua, apakah Edo menang? Yang ketiga, bagaimana sikap Edo? Yang keempat, apakah tim Siti menang? Yang kelima, bagaimana sikap Siti? Dan yang keenam, apakah menurut Udin, Edo dan Lani menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.